Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi dengan Bu Lina di sini. Kita berada di pelajaran akuntansi keuangan. Setelah kemarin kalian PKL yang biasanya kita berjumpa tatap muka, tapi kali ini kita menggunakan model daring. Gak apa-apa ya, biar kita tidak bosan. Nah, di akuntansi keuangan semester 2 ini kita akan belajar tentang mengelola dana kas kecil. Mengelola dana kas kecil. Langsung di slide kedua di sini adalah alat pembayaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kas. Yaitu yang pertama harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Terus harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Jadi ini harus liquid bentuknya. Jadi apa? Bentuknya adalah uang, harus ada. Ya. Kemudian untuk pengertian kas kecil sendiri, yaitu sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin dan dalam jumlah yang relatif kecil. Ini contohnya untuk misalnya perusahaan lagi rapat, kemudian beli konsumsi, beli fotokopi, biaya fotokopi. Kemudian bisa juga bayar telepon, tagihan listrik. Jadi jumlahnya nggak yang terlalu besar. Dan berarti sifatnya harus tunai, harus ada uangnya gitu ya. Tidak pakai cek. Kalau cek nanti bukan kas kecil namanya, ya. Karakteristik kas kecil yang pertama adalah jumlahnya dibatasi, kemudian digunakan untuk menandai transaksi yang kecil yang sifatnya rutin setiap hari, disimpan di tempat khusus, dan yang keempat ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Jadi tidak harus orang yang ahli di bidang akuntansi pun untuk kas kecil bisa dikerjakan atau bisa ditangani. Kemudian dokumen atau bukti pemakaian kas kecil. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas kecil. Itu adalah dua, yaitu bukti pengeluaran intern dan bukti pengeluaran ekstern. Pengeluaran intern berarti pengeluaran yang untuk di dalam perusahaan, ya, untuk di dalam perusahaan. Kalau ekstern berarti untuk keluar perusahaan, di luar perusahaan. Kemudian ada receipt, ya, itu bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran. Jadi di sini ada kwitansi pembelian, orang membeli barang kepada kita, otomatis orang akan bayar, ya. Ada invoice, ya, di sini invoice adalah bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Di sini ada faktur, ya, di sini faktur adalah nota bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit, ya. Kemudian cek. Nah, cek itu adalah surat yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum di dalam cek. Ya, ini adalah contoh dari cek. Ya, contoh dari cek seperti ini. Jadi ini untuk pembuatan kas kecil, ya, pembentukan dana kas kecilan menggunakan cek. Kemudian selanjutnya biliet giro, yaitu surat perintah memindah bukukan sejumlah uang yang tertera dari rekening nasabah lain pada bank yang bersangkutan. Jadi biliet giro itu surat perintah untuk memindah bukukan uang, berapa uangnya gitu ya, kemudian dipindahkan ke nasabah lain pada bank yang ditunjuk atau yang bersangkutan. Ini adalah contoh dari biliet giro. Peralatan atau dokumen apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil, ya? Ada beberapa. Yang pertama adalah bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, kemudian permintaan pengisian kembali kas kecil, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal kas kecil. Nah, bukti kas keluar di sini ada, tinggal dibaca saja di situ. Di fotokopian juga sudah kemarin, ya, di handout yang sudah Bu Guru berikan ke kalian, ya. Nah, ini bukti kas keluar ketika adanya kas kecil itu mengalami pengeluaran. Cek, yaitu dokumen yang digunakan ini sudah tadi, ya, perintahkan bank, ini sudah. Permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, di sini pemakai kas kecil minta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil untuk misalnya bayar konsumsi, bayar fotokopi, bayar listrik, gitu. Nah, ini adalah format permintaan pengeluaran kas kecil.
Kemudian bukti pengeluaran kas kecil itu dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, ya. Biasanya nanti untuk pencairan atau pengisian kembali, ya. Kemudian permintaan kembali dana kas kecil ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kebagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk mengisi kembali dana kas kecil yang sudah dikeluarkan. Tujuannya kas kecil untuk apa? Yang pertama, untuk menghindari cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, ya. Ketika yang tidak ekonomis dan tidak praktis ketika menggunakan kas besar, misalnya mau beli konsumsi kayak gitu, ya, harus ke kas besar yang harus dengan cek kan nggak bisa itu, ya. Jadi harus pakai kas kecil aja. Yang kedua, meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pimpinan, ya. Jadi ya tadi misalnya untuk menjamu tamu, ketika ada tamu perusahaan masa harusnya dicek, ya, tidak mungkin, jadi harus ada uang yang itu diambil dari kas kecil. Yang ketiga, untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana, misalnya untuk uang saku transport misalnya, seperti itu. Terus prosedur pengelolaan kas kecil, ada tahapan-tahapan di sini, ya. Yang pertama, metode pencatatannya dulu, yaitu ada impress fund dan fluctuation, ya, fluktuasi. Impress fund berarti dana tetap, yang fluktuasi adalah dana tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, ini untuk impress fund, di sini dananya selalu tetap, tidak berubah. Kemudian itu bisa dibaca sendiri, ya, itu. Kemudian ini untuk impress fund ini bayangan kita adalah yang mencatat pengeluaran pembukuan adalah kas besar, bukan kas kecil. Jadi kas kecil cuma ketika mencatat itu ketika ada pengisian kembali saja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kas kecil tersebut. Nah, kalau fluktuasi di sini ibaratnya pemegang dana kas kecil yang harus melakukan pencatatan akuntansi, ya, setiap pengeluaran pasti dicatat, gitu, ya. Terus dananya bisa berubah-ubah atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan, gitu. Nah, terus prosedur pembentukan dana kas kecil di sini berdasarkan SK keputusan kepala bagian keuangan, ya. Di sini ada beberapa prosedur, ya. Di situ ada standar prosedur SOP-nya, standar prosedur operasional. Semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang, bagian kasa, dan pemegang dana kas kecil. Nah, ini adalah tugas-tugas bagian utang, bisa dibaca sendiri, ya. Di handout kalian juga sudah ada, gitu. Nah, situ udah ada. Nah, ini kemudian bagian utang tadi. Terus bagian kasir atau bagian kasa di sini ada dua, menerima bukti. Nah, ini. Nah, jadi kalian sambil melihat itu ada di fotokopian. Terus bagian jurnal dan laporan. Bagian jurnal dan laporan di sini menerima bukti pengeluaran kas, mencatat bukti pengeluaran, mengarsipkan bukti. Kemudian pemegang dana kas kecil itu ada 3, ya, tugasnya: menerima cek bukti pengeluaran kas, menguangkan cek, mengarsipkan bukti pengeluaran kas, dan diurutkan. Ya, ini sama ini. Nah, ketika memakai dana kas kecil, nah ini mengisi formulir surat permintaan pengeluaran kas kecil, menerima uang tunai, ya, kemudian mengumpulkan bukti penggunaan ketika akan laporan atau pengisian kembali, mengisi formulir pengeluaran kas, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, menerima surat permintaan pengeluaran. Ya, nah ini ada cap lunas. Nah, ketika ada pengisian kembali seperti apa, kayak gitu, ya. Ketika tinggal sedikit, ya, kas kecilnya tinggal sedikit, itu bisa dimintakan lagi ke bagian kas besar, ya. Jadi ada formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan formulir bukti pengeluaran kas. Kemudian bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya disertakan, ya. Pihak yang terlibat siapa aja? Ada pemegang dana kas kecil, bagian hutang, kasa, jurnal, dan laporan. Ini bisa dibaca sendiri. Ini sama sebenarnya yang di fotokopian, nanti dibaca aja. Ini sama, ya.
sama persis di situ. Nah, mungkin itu saja dari Bu Lina. Kita ketemu lagi di part 2 atau bagian kedua. Kita akan belajar nanti yang kedua adalah tentang metode pencatatan impresan dan fluktuasi. Kita akan belajar di situ menghitung. Nah, tugas untuk bagian pertama ini kalian nanti bisa stay tune di WA group yang saya akan share di WA group ya, karena di sini belum ada ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.